Salam. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita mengucap syukur hari ini kita boleh sambut dengan penuh sukacita, semangat, kekuatan dengan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahwa sebelum kita melakukan berbagai tugas, aktivitas, pekerjaan di hari ini adalah baik kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih ketika kita berkomitmen untuk melakukannya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman-Nya dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang istimewa ini. Kami boleh ada di hadirat Tuhan untuk mendengar dan merenungkan akan sabda-Mu. Berkatilah kami Tuhan, urapi kami semua, anugerahkan kami roh-Mu, sehingga kami mampu untuk mempedomani firman-Mu di dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melalui bacaan firman Tuhan ini kita renungkan di bawah sorotan tema berbuat baik berarti siap kecewa. Kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kita di ibadah minggu kemarin 15 Oktober 2023 bertema hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita diajak untuk senantiasa berbuat baik. Bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, karena kita telah menerima kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kenyataannya bahwa hari lepas hari acap kali ketika kita berbuat baik, tidak sedikit yang terperangkap dalam kekecewaan. Kenapa? Karena berbuat baik yang dilakukan atau tindakan baik yang dilakukan tidak didasarkan kepada ketulusan. Atau dia memiliki motivasi lain ketika dia melakukan sesuatu yang baik itu. Itu sebabnya sebelum lebih lanjut saudara-saudara, ketika kita diminta, diajak, dihimbau untuk melakukan hal-hal yang baik, maka biarlah itu sungguh karena didorong oleh kebenaran firman Tuhan dan bahkan kita melakukannya bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian kecewa. Dan kalau kita kecewa, itu sebenarnya sah-sah saja. Namun yang lebih penting dari hal itu adalah bagaimana kita menjadikannya sebagai pelajaran yang berharga untuk kedepannya. Memang manusiawi juga kalau kemudian ketika kita peduli, memperhatikan sesama kita yang dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan dan lain sebagainya. Manusiawi kalau kemudian kita berharap bahwa dia suatu hari mengingat itu. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk tidak terlalu berharap yang demikian. Karena perbuatan, tindakan nyata, kebaikan yang kita lakukan, sekali lagi bahwa jangan karena manusiawi kita, tapi semata-mata karena didorong oleh kuasa Tuhan, oleh roh Tuhan untuk melakukan kebaikan itu. Karena ketika kita mampu melakukan kebaikan, itu sesungguhnya bukan karena kehebatan kita. Itu semua oleh karena Allah sendiri yang memampukan kita untuk melakukan itu. Sehingga ketika kita melakukan hal yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita, jangan ada yang namanya kecewa. Kalau dipikir-pikir, kalau untuk berbicara dengan kecewa, kurang lebih 1 tahun terakhir ini, lebih dari 10 kali bahkan 10 orang yang membuat kecewa. Tapi pada akhirnya sadar bahwa tidak ada gunanya untuk kecewa itu. Semua perbuatan baik, semua hal-hal yang baik
yang kita lakukan, kalau kemudian itu membawa kita kepada kekecewaan, apalah gunanya? Maka terlihat bahwa itu kita lakukan karena ada bakwan di balik udang. Ada motivasi lain dari itu. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita supaya ketika kita berbuat baik, maka kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Supaya tidak ada kekecewaan dalam diri kita. Mengharapkan sesuatu yang belum jelas itu tidak baik. Sebab kemudian mengakibatkan kekecewaan yang akan menumbuhkan kebencian. Setiap adanya perasaan kecewa seseorang, suatu saat Tuhan pasti memberikan kebahagiaan untuknya, bahkan bisa lebih. Itu kalau apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk manusia dan karena juga punya motivasi tersembunyi di balik itu, maka bisa dipastikan bahwa kita akan kecewa. Hari ini, kalau kita masih ada perasaan kecewa dengan orang-orang yang kita tolong, kita bantu, saya katakan bahwa itu sikap yang salah. Setiap hal yang kita lakukan, perbuat dalam tindakan kebaikan kepada sesama kita, jangan pernah kita ingat bahwa semua yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan, memang melalui sesama. Supaya kita tidak terperangkap dalam kekecewaan, saudara. Karena kecewa itu hanya akan menimbulkan kebencian, dan kebencian itu hanya akan menimbulkan sakit penyakit. Dan ketika sudah sakit penyakit yang muncul, maka akan terus menggerogoti tubuh kita dan membuat tubuh kita semakin kurus krempeng. Dan pada akhirnya tinggal menunggu waktu diboyong, dibawa ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Ya kalau tertolong oleh medis. Kalau tidak, akhirnya kita yang rugi sendiri. Oleh karena itu saudara, mari. Kalau tema firman Tuhan mengatakan berbuat baik berarti siap kecewa. Dan kalau itu yang terjadi, katakan pada kecewa, hei kecewa, tempatmu bukan dalam diriku, tempatmu di luar sana. Jangan ada kekecewaan dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Tuhanlah yang menguatkan, menghibur, menolong dan memberkati akan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dalam tindakan kebaikan, semua hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kiranya kita mampu melihat kuasa Tuhan, wajah Tuhan melalui sesama kita. Sehingga pada akhirnya kita mampu meneladani apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam berbagai pengalamannya dalam pelayanan dan lain sebagainya. Dari dia kita belajar tentang totalitas. Dan dari totalitas yang dia lakukan, dia tunjukkan dalam pelayanannya. Pada akhirnya dia mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Kiranya kebenaran firman ini sungguh melawat, menguatkan, memberkati kita. Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami sungguh dimampukan oleh Roh-Mu untuk terus terpanggil melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan itu pun kami siap untuk kecewa, dan ketika kekecewaan datang, itu tidak membuat kami terganggu untuk bersuka cita, menikmati segala anugerah berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya, kami bahkan terus terpanggil untuk mewujud nyatakan kebaikan Allah kepada sesama kami. Terima kasih, berkati kami yang berbeban berat, berkati kami yang mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, dan berkati setiap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.